Orang yang sedang puasa nggak usah iseng sengaja lewat-lewat di depan restoran ataupun mampir ya. Kalau dia lewat ya sudah dia lewat saja. Orang yang punya restoran juga nggak perlu mamer makanannya di pinggir-pinggir jalan yang sampai menggiurkan orang, mengganggu orang yang puasa misalnya. Jadi dalam orang yang membeli silakan masuk ke dalam. Nah itu mungkin ada titik temu di situ. Kalau kita mau pertemukan antara puasa dengan sholat, mana yang lebih tinggi dalam rukun Islam? Sholat. Otomatis sholat. Tiap hari kita lihat orang tidak sholat. Iya. Misal depan masjid duduk nongkrong nggak sholat, kenapa nggak diingatkan itu? Iya. Kenapa ini yang Ramadan mau diributkan? Iya, benar. Sementara memang itu cuma setahun sekali kan gitu. Apalagi masih bisa ada udur-udurnya. Kalau sholat itu tidak ada udur biasanya. Apakah kita harus selalu nanya konsumen yang datang, pendapatan kamu halal nggak? Wah, Iya benar. repot ya. Repot kan? Nah, seperti itu tuh kan repot nanti. Jadi ketika kita di bulan Ramadan ini, sebetulnya kita umat Islam yang sedang berpuasa itu menghargai orang yang tidak berpuasa, atau orang yang tidak berpuasa menghargai orang yang sedang berpuasa. Karena kemarin beberapa hari lalu baru terjadi ada sebuah ormas yang dibilang menutup secara paksa rumah makan dan tempat-tempat makan yang masih buka di siang hari, Ustadz, di bulan Ramadan. Nah ini bagaimana Ustadz yang benar, Ustadz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kembali kepada riwayat sahabat di Ramadan pertama di tahun 2 Hijriah. Di saat itu ada perintah untuk perang Badr. Dan sahabat pergilah di 15 Ramadan, setelah 15 hari berlalu Ramadan mereka pergi berperang. Walaupun jumlahnya cuma 314 orang. Tidak semua sahabat ikut, masih ada yang tinggal di Madinah. Karena waktu itu belum diwajibkan, masih opsional. Siapa yang mau pergi silakan. Nah waktu itu karena dalam kondisi puasa, Nabi SAW memberikan keringanan. Siapa yang mau puasa silakan, siapa yang tidak mau puasa silakan. Memang karena ada uzur, mereka sedang musafir gitu kan. Apalagi ini kondisi mau berperang. Tapi akhirnya sahabat menjadi 2 kelompok. Ada yang berpuasa, ada yang tidak. Lalu mereka menjelaskan kondisi mereka. Sungguh orang yang berpuasa di antara kami tidak menyalahkan orang yang berbuka puasa, dan orang yang berbuka puasa tidak menyalahkan orang yang puasa. Artinya mereka saling menghormati di situ. Karena ada uzurnya orang tidak berpuasa ini. Nah mungkin kalau riwayat ini kita tarik dalam kondisi seperti kita sekarang, apalagi negara Indonesia ini bukan seluruhnya Muslim. Artinya masih ada orang non Muslim. Berarti masih ada celah di mana mereka butuh makanan. Dan kita harus menghormati masalah itu. Ada juga udur-udur syar'i dalam Islam bagi kaum muslimin yang perempuan sedang haid, nifas, orang yang sakit. Ada musafir mungkin datang ke kota itu, misal. Mereka butuh makanan. Maka Allah alam menurut pendapat kami tidak ada larangan untuk membuka restoran di siang hari Ramadan. Ya, itu kalau misalnya pun ada sampai ada pelanggar, misalnya orang ini pelanggar, dia memang tidak mau puasa, Muslim, itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa paksakan. Mungkin ada beberapa kasuistik tapi ya, misalnya memang ada satu restoran, dia tahu nih, dia buka di tengah-tengah komunitas Muslim, di situ semuanya orang puasa. Lalu dia sengaja menunjukkan penawaran atau promosi yang menggiurkan, seperti contohnya sengaja taruh minuman dingin di pinggir jalan dan menuang-nuangkannya untuk mencari dan memanggil orang. Ayo, orang gitu lah. Itu mungkin ya, itu mungkin bagi mereka harusnya menghormati orang-orang yang puasa. Tapi di saat mereka dalam restoran mereka yang masuk jelas orang yang butuh saja, kenapa orang yang di luar harus merasa terganggu? Kan harusnya tidak perlu terganggu. Karena dia juga tidak melihat prosesi pembuatannya, dia juga tidak melihat proses orang yang makan gitu kan. Dia orang cuma lalang lewat, silakan hajatnya masing-masing. Kecuali memang juga orang yang Muslim ini iseng gitu ya. Tanda kutip sini isengnya, dia memang sengaja datang ke restoran, dia mau lihat orang ini makanannya apa sehingga dia ngiler, itu lain lagi gitu. Itu kalau kurang kerjaan banget. Lah ya maksudnya itu kan kalau ada seperti itu semua mungkin ya, mungkin bisa menyebabkan clash, tapi harusnya semua ini bisa ditoleransi. Untuk orang yang dapat uzur, kita bisa menghormati itu, Seth. Tapi ketika ada pelanggar-pelanggar yang memang mereka melanggar, cara amar ma'ruf nahi mungkar gimana yang baik Seth, gimana tuh? Seperti apa pelanggarannya dulu? Kita harus tahu. Memang dia Muslim, dia laki-laki, sehat segala macam, masuk ke warteg dia makan. Kita tahu nih, kita lihat. Cara nasihatin yang baik atau gimana? Antum kenal nggak orangnya? Anggaplah anak nasihat. Harus dikenal. Karena kalau tidak kenal, antum tahu dari mana dia Muslim atau bukan? Oke. Antum tahu dari mana dia ini ada udzur atau tidak? Mungkin dia sakit. Teman tongkrongan lah. Mungkin dia musafir. Nah, oke. Kalau teman antum beda. Kalau teman kita wajar. Karena kita tahu orang ini sedang tidak berpuasa. Itu pun harus antum tanya dulu. Antum tidak puasa hari ini. Oke. Kira-kira kenapa? Oh ya, saya lagi sakit. Oh iya. Ini kemarin ke dokter bilang hari ini harus minum obat.
Di rumah kebetulan tidak ada makanan, jadi saya cari warteg misal. Kan bisa saja begitu, masih banyak. Ada 1001 alasan orang bisa saja ya, dia tidak berpuasa karena dia punya udzur. Tapi kalau dia bilang, enggak deh, lagi malas puasa. Ya. Oke, di saat itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Akhi nggak boleh, ini haram dalam Islam meninggalkan puasa secara sengaja, bagian dari dosa besar. Misalnya untuk bertakwa kepada Allah SWT. Itu pun setelah kita nasihatin, tidak dakwah ini penyampaian, bukan penerimaan. Ya. Target kita adalah sampaikan. Dia terima, alhamdulillah. Tidak terima maka selesai. Urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi di dalam konteks masalah ini tuh lebih kepada orang-orang yang masih berjualan itu kayak seakan-akan dianggap tidak menghormati bulan suci gitu, Ustaz. Jadi makanya akhirnya menimbulkan reaksi beberapa Persepsi orang. itu yang harus diperbaikin. Dari mana kita tahu kalau orang yang sedang jualan tidak menghormati bulan suci? Mungkin dia tidak punya income untuk biaya keluarganya buka puasa kecuali dari situ. Misal dia harus jualan. Dan bisa saja kan dia jualan sama orang yang puasa, dibungkus, bawa pulang, nanti dimakan buka puasa. Kenapa harus ada persepsi itu ke negatif itu? Ini harus yang diperbaikin. Jadi tidak boleh ada persepsi negatif. Kita harus mencari mungkin 1001 alasan kenapa saudara kita melakukan itu. Kalau betul-betul kita pun mau tahu, kita tanya dulu. Kenapa jualan saudaraku? Ini kan lagi bulan Ramadan. Kalau dia bilang misalnya, saya nggak punya income apa-apa, saya pun mau buka puasa sebentar, karena dari jual makanan ini. Saya mungkin jualan secara umum, orang yang tidak puasa, dia beli, orang yang puasa juga bisa beli. Kan bisa saya begitu. Kalau tadi ya, kalau memang, tapi ini mungkin persentasenya kecil sekali. Kalau ada betul-betul iseng, dia memang sengaja jualan untuk ganggu orang yang puasa, nah itu mungkin. Tapi itu saya rasa kecil sekali gitu ya. Nah, jadi ini tidak perlu masuk ke satu ranah sensitif seperti ini sehingga membuat orang pun memandang Islam itu kok kaku banget gitu. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan Sekarang kalau kita mau pertemukan antara puasa dengan sholat, mana yang lebih tinggi dalam rukun Islam? Sholat. Otomatis sholat. Tiap hari kita lihat orang tidak sholat. Iya. Misal depan masjid, duduk nongkrong nggak sholat. Kenapa nggak diingatkan itu? Iya. Kenapa ini yang Ramadan mau diributkan? Iya, benar. Sementara memang itu cuma setahun sekali kan gitu. Apalagi masih bisa ada udur-udurnya. Kalau sholat itu tidak ada udur biasanya. Misalnya dia duduk di nongkrong jelas-jelas sehat. Kita nggak bisa bilang orang ini misalnya dia lagi sakit, dia lagi nongkrong. Iya, benar. Musafir juga sholat. Iya. Kan bisa gitu. Tapi kalau puasa itu masih ada banyak sekali pintu-pintu yang dibolehkan. Makanya ulama membagi lagi rukun Islam yang 5 itu. Ada 2 yang wajib tidak ada pilihan. Ada 2 yang wajib tapi bagi yang mampu. Dan ada 1 wajib tapi masih bisa diganti di hari yang lain. Kan gitu. Kalau wajib yang tidak ada toleransi ini 2 kalimat syahadat sama sholat. Kalau 2 yang bagi yang mampu, zakat dan haji. Dan yang 1 ini Ramadan. Wajib bagi yang mampu tapi masih bisa yang punya udzur mengganti di hari yang lain. Jadi dia ini ada peluang dia untuk masih bisa menggantikan di hari lain, apalagi punya udzur. Sekarang kalau bayangkan ya, kalau semua restoran tutup. Misal, kebetulan ada orang lagi ngidam, seorang ibu. Dia nggak bisa puasa. Dia maunya makan sate kambing. Siang-siang nyari sate kambing ya. Dia kalau nggak dia pusing contohnya. Atau dia muntah-muntah, kan itu normal kan. Iya. Nah, semua restoran sate tutup. Ya suaminya yang pusing sekarang. Suaminya nyari kambing sendiri, potong sendiri. Ya kalau dia bisa, kalau dia nggak bisa kan gitu contoh. Cari di Adafam bisa. Cari apa? Ya. Masuk gak? Masuk. Tapi kalau tadi saya bilang mungkin ya di sini kita tinggal cari titik temunya. Titik temunya adalah orang yang sedang puasa nggak usah iseng sengaja lewat-lewat di depan restoran ataupun mampir ya. Kalau dia lewat ya sudah dia lewat saja. Orang yang punya restoran juga nggak perlu mamer makanannya di pinggir-pinggir jalan yang sampai menggiurkan orang, mengganggu orang yang puasa misalnya. Jadi dalam orang yang membeli silakan masuk ke dalam. Nah itu mungkin ada titik temu di situ. Kayaknya orang yang ngebubarin ini pas lewat di depan rumah makannya tuh nyium bau makanan kali. Kesel gitu. Enak nih. Nggak bagi ya. Gitu. Atau mungkin bisa juga karena semangat untuk menyambut Ramadan, tetapi semua itu butuh ilmu. Harus kembali kepada para ulama ditanyakan apakah perbuatan ini boleh kami lakukan atau tidak gitu ya. Karena ini akan membuat gambaran orang non muslim kepada Islam sesuatu yang buruk banget. Orang kalau puasa berarti semuanya pun biar orang yang sakit, orang harus semua ikut puasa juga. Nah, ini enggak. Gitu kan? Yang dibahas oleh para ulama adalah anjuran agar orang yang memang tidak puasa itu tidak makan di depan orang yang puasa. Oh, ada anjuran. Ya memang ada anjuran para ulama situ. Misalnya di antara kita berempat ini ada yang punya udzur kebetulan sakit, misalnya Ondri sakit, terus dia makan depan kita sengaja nih. Nah, itu mungkin.
Baik dia cari satu tempat, dia makan di satu tempat yang tidak terlihat oleh orang, itu iya. Tapi kalau restoran, ada tempat duduknya, tertutup dengan pintu, ada kaca, seharusnya tidak mengganggu kan gitu. Saya bahkan sempat masuk beberapa tahun lalu di beberapa mall ya. Mereka tetap buka restoran, tapi saya lihat ada malah ditutup kain gitu. Iya, ada hordingnya biasanya. Iya, itu untuk menghormati, itu sangat bagus. Tapi itu tidak ada sesuatu yang menghalangi itu tetap. Ini kejadian saat Anda minggu lalu safar gitu, saat Anda makan nih saat di restoran nih gitu, makan safar kan, Anda safar, Anda buka makan, itu ibu-ibu datang terus mencibir Anda gitu, ya, itu udah jenggotan masih siang-siang bukannya puasa malah makan gitu. Nah, Ramadan bang. Ramadan. Anda safar, lagi safar. Oh, lagi safar. Nah itu sifatnya Anda ngasih tahu atau ke ibu-ibu saya lagi safar atau apa, atau Anda diem aja saat biarin lah dapat pahala gitu. Enggak dong, diingatkan. Harus disampaikan. Ya Bu, saya kebetulan kena musafir, jadi saya memang ngambil keringanan untuk tidak puasa. Jadi gini, saya sering sampaikan di kajian-kajian itu, kita kalau melakukan satu perbuatan, benar atau salah, kalau ditanya jelaskan kenapa. Benar atau salah, ditanya ya, maka kita jelaskan kenapa. Kita lakukan satu perbuatan benar nih, lalu ada orang tanya, misalnya kita mau ke masjid, ada yang tanya, mau kemana? Jangan bilang, kalau saya jawab ke masjid nanti riak nih. Orang udah tanya mau kemana, ya udah saya ke masjid. Gak perlu berkhawatir dengan riaknya, tinggal kontrol niat. Karena kalau kita tidak jawab, pikir kita sombong. Nanti orang pikir mungkin bukan mau ke masjid, itu cuma gayanya doang atau apalah, kan gitu. Jadi jelasin. Kalau ditanya jawab. Kita juga buat kesalahan nih. Kita pernah lakukan satu kesalahan lalu ditanya, kenapa kamu lakukan? Jelaskan. Saya lakukan karena ini dan ini, tapi saya akui itu sebuah kesalahan. Sehingga orang juga tahu kenapa kita melakukannya. Gitu kan? Mungkin dari sebab itu ada orang misalnya dia mengambil mencuri barang disebabkan karena anaknya sakit. Dia sudah berusaha cari sana sini nggak dapat, dia harus curi makanan itu supaya anaknya tidak mati kelaparan. Misal, kan bisa saja karena alasan itu. Contoh, bukan membenarkan ya, tetap diakui kesalahan, tapi penyampaian tentang sebab uzurnya itu penting. Uzurnya penting. Tapi kadang ada gitu ya, terlintas di perasaan tuh kalau kita mau ngasih tahu ke orang tuh kayak takut gitu, gak enak, segen, nggak kenal, soalnya nggak kenal. Tahu apa nih maksudnya? Iya misalnya kayak gitu tadi tuh reaksinya Ondri. Kan sekarang Ondri orang itu sudah mencibir, sudah jenggotan. Itu kan sama saja dengan orang tanya kenapa kamu nggak puasa. Mungkin tapi metodenya berbeda ya. Saat itu harusnya kan dia bilang tadi, saya biarin aja dapat pahala atau saya jawab nih. Jawab aja. Memang saya lagi musafir Bu, jadi saya gini-gini. Mungkin dengan itu dia jadi tidak lagi bersangka buruk dengan semua orang yang dia temuin. Ya kan? Mungkin juga dia jadi paham sebuah hukum. Mungkin selama ini dia tidak tahu kalau musafir itu boleh mengambil keringanan. Menjadi siar juga ya. Jadi dapat pahala tuh. Jadi pahala benernya. Ngomong sih saya puasa Bu gitu doang. Si penjual nasi misalkan, kan dia bertanggung jawabnya untuk cari nafkah untuk keluarganya. Pas Ramadan kan dia tetap buka nih untuk tanggung jawab itu. Dia jadi ini nggak jadi punya tanggung jawab ke yang beli nggak? Misalnya kayak bapak muslim bukan, bapak kok nggak puasa sih? Iya, perlu ditanya atau nggak? Apa udah jualan aja gitu? Nggak perlu. Oh gitu? Nggak perlu. Dia cukup jualan aja, cukup perlu beli apa kasih aja saat gitu. Itu mirip dengan kayak kita misalnya di restoran Ajwad. Apakah kita harus selalu nanya konsumen yang datang, pendapatan kamu halal enggak? Wah, Iya benar. repot ya. Repot kan? Nah, seperti itu tuh kan repot nanti. Iya. Itu urusan dia sama Allah SWT. Kalau kita tidak tahu hukumnya zahir, kita tidak tahu ini yang beli muslim atau bukan, ya sudah kita ambil hukum zahir saja. Mungkin dia orang non muslim. Lebih aman, lebih hati-hati ya. Nggak perlu tahu. Mungkin dia beli untuk buka puasa nanti. Mungkin ibunya sedang sakit di rumah, dia belikan, dia bungkusin. Wow, 1001 alasan. Nggak perlu integrasi berarti ya. Mungkin anaknya sakit, mungkin istrinya ngidam. Mungkin banyak sekali. Mungkin dia mau belikan tetangganya yang kebetulan juga sakit butuh.